Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Saudari Nauvalita, kemudian Indah Diasa Putri, kemudian Melanie Dianeka Putri, kemudian Nurhuda Mardatillah, dan Laila Musdalifah Afifi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis materi buku Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah kelas 5. Yang selanjutnya, kita harus mengetahui profil buku terlebih dahulu. Yang pertama ada judul, yaitu Al-Quran Hadis, yang ditulis oleh Abidi Hamid M. Nawawi Syahid Mustam, dan tampilan fisik atau tulisan Latin sudah baik dengan disusun menggunakan huruf Adobe Capsule Pro 13 dan Adobe Arabic. Materinya mengenai Al-Quran Hadis kelas 5 MI. Setelah kita mengetahui profil buku, kita harus mengetahui materi yang ada di buku tersebut. Yaitu yang pertama ada Mari Belajar Surat Al-Kafirun. Bab kedua, Mari Belajar Surat Al-Ma'un. Yang ketiga, Mari Belajar Surat At-Takasur. Yang keempat, Aku Menyayangi Anak Yatim. Yang kelima, Aku Bisa Membaca Hukum Bacaan Mim Sukun. Yang keenam, Mari belajar surat Al-Qadar. Yang ketujuh, mari belajar surat Al-Alaq. Yang kedelapan, jauhi ciri-ciri orang munafik. Dan yang terakhir, aku bisa membaca waqaf dan wasol. Yang pertama ada analisis capaian kompetensi standar taksonomi Bloom. Kita sudah mempelajari tentang taksonomi Bloom yang dimana berisi 3 ranah. Yang pertama adalah ranah kognitif, yaitu merupakan segi kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan, penalaran, atau pikiran. Yang kedua ada ranah efektif, yaitu yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek sikap. Dan yang terakhir ada ranah psikomotor, dengan berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Selanjutnya menganalisis capaian materi dengan teori taksonomi Bloom pada buku ini, yaitu saya mengambil dari beberapa indikator-indikator yang berada dalam buku tersebut. Nah, yang pertama yaitu Mari Belajar Surat Al-Kafirun yang memiliki indikator yang pertama menerima, yaitu masuk pada ranah efektif. Yang kedua membiasakan, masuk pada ranah kognitif. Yang ketiga menunjukkan, yaitu masuk pada ranah efektif. Yang keempat menerjemahkan, masuk pada ranah kognitif. Selanjutnya menjelaskan, masuk pada ranah kognitif. Dan yang terakhir menulis, masuk pada ranah kognitif juga. Pada bab 2 yaitu Mari Belajar Surat Al-Ma'un yang memiliki indikator seperti mengenai kata membaca, dan membaca itu masuk pada ranah efektif pada bagian A2, dan mengartikan masuk pada ranah kognitif, menjelaskan masuk pada ranah kognitif, menulis masuk pada ranah kognitif, dan mengembangkan masuk pada ranah kognitif. Yang selanjutnya bab 3 yaitu Mari Belajar Surat At-Takasur dengan indikator yang sama dengan bab 2, yaitu membaca, mengartikan, menjelaskan, menulis, dan mengembangkan. Yang selanjutnya ada bab 4, Aku Menyayangi Anak Yatim, yang memiliki indikator yang pertama menghafalkan, masuk pada ranah kognitif. Yang kedua mengartikan, masuk pada dalam ranah kognitif. Yang ketiga menjelaskan, masuk pada ranah kognitif.
dan yang keempat adalah mengembangkan masuk pada ranah kognitif. Jadi bab ini semua indikatornya masuk pada ranah kognitif. Yang selanjutnya bab 6, mari belajar surat Al-Qadar, yaitu memiliki indikator. Yang pertama membaca, masuk pada ranah kognitif pada bagian C1. Yang kedua mengartikan, masuk pada ranah kognitif. Yang ketiga menjelaskan, masuk pada ranah kognitif. Dan yang keempat menulis, masuk pada ranah kognitif bagian C1 juga. Jadi pada bab ini juga semua indikator masuk pada ranah kognitif. Pada bab 7, mari belajar surat Al-Alaq, memiliki indikator membaca dan menghafal, dan keduanya masuk pada ranah kognitif pada bagian C1, yaitu pengetahuan. Yang selanjutnya bab 8, jauhi ciri-ciri orang munafik. Memiliki beberapa indikator. Yang pertama membaca, masuk pada ranah efektif pada bagian A2. Yang kedua mengartikan, masuk pada bagian ranah kognitif C2. Yang ketiga menghafal, masuk pada bagian ranah kognitif C1. Menjelaskan, masuk pada ranah kognitif C1. Menulis, masuk pada bagian ranah kognitif C1. Dan mengembangkan, masuk pada bagian ranah kognitif C2. Dan bab terakhir yaitu bab 9, aku bisa membaca waqaf dan wasol, yang memiliki beberapa indikator, yaitu yang pertama menerapkan, menulis, dan mengembangkan, dan semua indikator ini masuk pada ranah kognitif. Selanjutnya ada analisis materi. Dalam menganalisis buku ini, ada beberapa hal yang akan dianalisis, seperti analisis materi inti dan materi pendukung. Yang pertama, ada materi inti. Pada materi inti, dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu ada aspek urutan materi, aspek bahasa dan tulisan, dan aspek pendukung. Yang pertama, ada aspek urutan materi. Pada buku ini, materi yang disajikan sudah terurut dengan baik, di mana pada setiap babnya memiliki keterkaitan satu sama lain, seperti pada bab 1 sampai bab 3 yang membahas tentang surat-surat pendek, dan dilanjutkan pada bab 5 yang membahas tentang hukum-hukum bacaan dari surat-surat pendek. Lalu ada aspek bahasa dan tulisan. Buku ini sudah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan tulisan yang digunakan pada buku ini sudah tersusun dengan baik. Namun ada beberapa kesalahan dalam penulisan, seperti penulisan Subhanahu Ta'ala dan Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan huruf kecil. Seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital tanpa titik di akhir. Kemudian ada aspek kelengkapan materi yang dibagi menjadi 2, yaitu materi inti Al-Quran dan hadis. Materi inti Al-Quran pada buku ini terdapat pada bab 1 sampai bab 3 di semester Gasal, dan bab 6 serta bab 7 yang ada di semester genap. Materi yang dicantumkan sudah bagus, namun ada kelemahan dalam materi intinya, yaitu tidak mencantumkan babun nuzulnya, hanya isi kandungan dari surat-surat tersebut. Dan yang terakhir ada materi inti hadis. Materi hadis pada buku ini dapat dikatakan kurang lengkap, karena buku ini tidak mencantumkan tulisan Arab yang berkaitan dengan hadis, sehingga tidak diketahui struktur dari hadis itu sendiri. Bahkan, dalam buku ini tidak mencantumkan asbabun wurud dari masing-masing hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkan dalam buku ini sahih, seperti Bukhari dan Muslim. Selain itu, ada materi pendukung. Materi pendukung dalam buku ini dapat dikatakan kurang lengkap, karena materi pendukung hanya terdapat pada hukum bacaan Al-Quran yang mengaitkannya dengan beberapa surat pendek.
Perlu penambahan materi pendukung di setiap babnya, seperti ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan materi, penambahan asbabun nurut atau asbabul nuzul yang berkaitan dengan materi, ataupun kisah-kisah yang memiliki keterkaitan dengan materi. Hal ini akan menunjukkan kelengkapan pada buku dan menjadi penguat di setiap materinya. Baik, selanjutnya kita masuk pada pendekatan mengajarkan materi. Di sini ada 3 pendekatan. Yang pertama yaitu discovery learning, kemudian yang kedua problem-based learning, kemudian yang ketiga adalah project-based learning. Kita akan bahas yang pertama. Apa itu discovery learning? Discovery learning adalah pendekatan yang menitik beratkan kepada pencarian atau penemuan mandiri oleh peserta didik. Jadi materi yang mereka dapatkan itu tidak serta-merta diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran materi menggunakan pendekatan discovery learning ini. Materi yang kami ambil contohnya yaitu materi Mari Belajar Surat Al-Ma'un menggunakan pendekatan discovery learning. Langkah yang pertama yaitu pemberian stimulus. Jadi, guru mengajukan pertanyaan misalnya, siapa yang bisa membacakan surat Al-Ma'un beserta artinya? Nah, dengan langkah yang pertama ini kita akan mengetahui mana siswa yang sudah hafal dan mana siswa yang belum. Dan juga kita akan dapat memancing peserta didik untuk berpikir mengenai hafalan mereka tentang surat Al-Ma'un. Kemudian yang kedua adalah problem statement atau pernyataan. Jadi di sini langkahnya yaitu peserta didik memberikan tanggapan atau jawaban terkait dengan pertanyaan tadi. Kemudian guru memberikan penugasan kepada peserta didik untuk menghafalkan surat Al-Ma'un beserta tulisan Arab, arti dan isi kandungannya. Masuk ke langkah selanjutnya yaitu data collection. Di sini peserta didik dipersilahkan untuk mencari informasi terkait dengan stimulus dan problem statement yang sudah disebutkan tadi, entah dari Al-Quran, internet, maupun buku paket. Kemudian yang selanjutnya adalah data processing. Di sini peserta didik diberi tugas untuk mengolah informasi atau data yang telah mereka kumpulkan terkait dengan stimulus dan problem statement yang tadi, kemudian menafsirkan hasil dari olah informasi. Kemudian langkah yang kelima yaitu verification. Peserta didik menyampaikan hasil dari data processing, kemudian guru memberikan tanggapan akan benar tidaknya hasil dari data yang telah diperoleh oleh peserta didik. Apakah sudah benar atau belum? Verifikasi lebih lanjut dapat dilaksanakan dengan evaluasi melalui membaca surat Al-Ma'un beserta arti dan kandungannya. Kemudian guru menyimak bacaannya pada setiap peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah langkah generalization atau generalisasi. Nah, di sini guru memberikan tanggapan dan penyempurnaan pemahaman akan materi tersebut pada akhir pertemuan. Kemudian pendekatan yang kedua adalah problem-based learning. Nah, problem-based learning ini adalah pendekatan pembelajaran yang identik dengan pemecahan masalah, sehingga menuntut peserta didik untuk aktif berpikir kritis, juga mencari informasi untuk membangun pengetahuan dalam pemecahan masalah. Nah, dalam hal ini guru menjadi fasilitator. Oke, langkah-langkah dalam pelaksanaannya menggunakan problem-based learning ini. Jadi materi yang kami ambil adalah materi jauhi ciri-ciri orang munafik. Langkah yang pertama, guru memberikan permasalahan kepada peserta didik. Jadi guru memberikan permasalahan, misalnya bagaimana cara menjauhi sifat munafik agar memiliki banyak teman. Kemudian peserta didik berdiskusi dalam sebuah kelompok kecil dan melakukan langkah-langkah berikut, yaitu melakukan klarifikasi akan permasalahan yang diberikan, kemudian mendefinisikan masalah, kemudian bertukar pikiran dengan anggota kelompok berdasarkan pengetahuan murni yang mereka miliki, kemudian menetapkan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, peserta didik melakukan kajian tentang permasalahan yang diberikan secara individu melalui sumber internet atau buku, dan lain-lain.
Jadi di sini peserta didik secara individu terlebih dahulu mencari informasi-informasi terkait dengan materi. Kemudian yang selanjutnya, baru peserta didik kembali pada kelompok masing-masing dan bertukar informasi. Jadi mereka berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian langkah yang kelima yaitu peserta didik menyampaikan solusi yang telah mereka dapatkan dari hasil diskusi. Dan yang terakhir adalah peserta didik dengan bimbingan guru melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembelajaran. Nah, hal ini meliputi sejauh mana pengetahuan yang sudah diperoleh dan juga bagaimana peran masing-masing peserta didik dalam kegiatan di dalam kelompok. Nah, yang terakhir adalah pendekatan project based learning. Apa itu pendekatan project based learning? Pendekatan ini adalah pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang terpusat pada siswa dalam aktivitas untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan proyek dan penugasan bermakna yang disajikan oleh guru. Nah, langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan project based learning, kami mengambil materi Aku menyayangi anak yatim. Nah, langkah yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar atau start with the essential question. Nah, di sini pertanyaannya yaitu banyak anak yatim di sekitar kita yang tidak diperhatikan. Bagaimana usaha kita sebagai saudara seiman yang diwajibkan untuk saling berbuat baik dan tolong-menolong? Nah, dengan pertanyaan mendasar ini diharapkan peserta didik akan berpikir kritis mengenai pertanyaan tersebut. Dan pertanyaan yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkatan siswa. Nah, di sini tingkat siswa MI kelas 5. Sehingga pertanyaannya diusahakan yang mudah dipahami dan berupa pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kemudian langkah yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Nah, di sini proyeknya yaitu diwujudkan dalam penugasan membuat celengan sendiri dan mengisinya minimal 1.000 setiap hari selama 1 bulan. Kemudian hasil dari celengan tersebut dikumpulkan dan disumbangkan ke panti asuhan. Kemudian yang ketiga adalah menyusun jadwal. Setelah perencanaan proyek selesai disusun, kemudian jadwal dipersiapkan. Pelaksanaan hingga eksekusi akhir dibahas dan diputuskan bersama. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Jadi, guru melakukan pemantauan perkembangan proyek yang tengah dilaksanakan oleh peserta didik. Kemudian, yang selanjutnya adalah menguji hasil. Jadi, ketika jadwal eksekusi akhir proyek tiba, guru mengecek hasil celengan apakah para peserta didik benar-benar melaksanakan proyek tersebut atau tidak. Kemudian, jika sudah, guru menyalurkan sumbangan ke panti asuhan bersama peserta didik. Kemudian, yang selanjutnya adalah mengevaluasi pengalaman. Jadi, setelah serangkaian langkah yang sebelumnya tadi sudah terlaksana, kemudian selanjutnya evaluasi bersama-sama. Nah, hal ini dapat diwujudkan dengan pemberian penguatan materi dan berbagi cerita mengenai pengalaman dalam proyek yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, kesesuaian dengan kebutuhan siswa. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada buku Guru Al-Quran Hadis Madrasah kelas 5 ini menggunakan pendekatan saintifik yang di dalamnya terdapat 3 model yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, dari ketiga model tersebut sudah memenuhi kebutuhan peserta didik karena model pembelajaran tersebut mencakup kemampuan kognitif, afektif, serta psikomotorik. Nah, contohnya pada discovery learning. Pada model tersebut akan mengunggah keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar mengajar sehingga pembelajaran tidak hanya berlangsung pada satu pihak, tapi ada 2 pihak yaitu pada pendidik maupun pada peserta didik. Kemudian ada pada problem based learning yang dimana pengajarannya mengarah kepada kemampuan peserta didik untuk berpikir kreatif, analitis, sistematis, dan logis, sehingga dapat menemukan dan memecahkan masalah. Nah, ini yang dibutuhkan oleh siswa, karena mereka akan dilatih terus-menerus untuk dihadapkan pada permasalahan seperti ini. Kemudian lanjut pada bagian yang ketiga yaitu project based learning. Nah, ini
Model pembelajaran yang meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah, sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Dari ketiga tersebut sudah mencakup 3 hal, yaitu kognitif, afektif, serta psikomotorik. Selain itu, buku ini juga menyajikan pembelajaran secara variatif, sehingga peserta didik tidak pasif terhadap pembelajaran yang dilakukan, akan tetapi dapat meningkatkan minat belajar dari masing-masing peserta didik. Bentuk pengayaan yang diberikan pun mencakup keempat aspek, yaitu aspek spiritual, sosial, kognitif, dan psikomotorik, yang akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta didik, sehingga dapat disimpulkan bahwa buku ini sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran. Analisis evaluasi belajar. Evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian dan atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang digunakan dalam buku Al-Quran Hadis di MIK 5 ini menggunakan tes tertulis dalam bentuk soal uraian dan tes lisan dalam bentuk hafalan. Apakah penilaian sudah sesuai dengan kurikulum 2013? Menurut kami sudah sesuai, karena di dalam buku ini lebih menekankan pada ketiga aspek, yaitu menghasilkan peserta didik berakhlak mulia, yaitu aspek afektif, berketerampilan, yaitu aspek psikomotorik, dan berpengetahuan, yaitu aspek kognitif, yang semuanya itu berkesinambungan, sehingga diharapkan agar siswa lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Ketika siswa diberikan soal uraian, pengetahuan, dan berketerampilan dalam menjawab soal, akan diolah bagaimana siswa bisa menguraikan jawaban-jawaban tersebut. Dalam buku ini terdapat form penilaian sikap, diharapkan menghasilkan siswa yang berakhlak mulia, tidak hanya paham pengetahuan tetapi mempunyai akhlak yang mulia. Di buku tersebut juga terdapat remedial ketika siswa belum menguasai materi tersebut dan akan dijelaskan oleh guru serta siswa mengerjakan soal-soal kembali.